Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuyun Lambu, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CS, RS, CSRA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tren dan Tradisi Etnografi dalam Dinamika Pengambilan Keputusan Keuangan Keluarga. Pengenalan tentang pentingnya pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, menjelaskan peran vital pengambilan keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Yang kedua, menyoroti dampaknya terhadap stabilitas finansial, kesejahteraan, dan hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, memperkenalkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, termasuk tren dan tradisi budaya. Yang keempat, menyajikan statistik atau penelitian terbaru yang menggambarkan tingkat ketidakpastian keuangan di kalangan keluarga. Yang kelima, menggarisbawahi pentingnya penelitian ini dalam konteks mengidentifikasi tren baru dan memahami peran tradisi dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Pengenalan tentang pentingnya pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, menjelaskan peran vital pengambilan keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Yang kedua, menyoroti dampaknya terhadap stabilitas finansial, kesejahteraan, dan hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, memperkenalkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, termasuk tren dan tradisi budaya. Yang keempat, menyajikan statistik atau penelitian terbaru yang menggambarkan tingkat ketidakpastian keuangan di kalangan keluarga. Yang kelima, menggarisbawahi pentingnya penelitian ini dalam konteks mengidentifikasi tren baru dan memahami peran tradisi dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Dan selanjutnya, permasalahan penelitian. Yang pertama, memperkenalkan permasalahan inti yang menjadi fokus penelitian, seperti bagaimana tren modern dan tradisi budaya memengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga. Yang kedua, menggambarkan kompleksitas permasalahan tersebut dan mengapa hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, merinci pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini, membantu mengarahkan pembaca pada fokus dan tujuan penelitian. Yang keempat, mengidentifikasi gap dalam literatur atau kebutuhan praktis yang memotivasi penelitian ini. Yang kelima, menyoroti relevansi permasalahan penelitian dalam konteks sosial, ekonomi, atau budaya yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, menguraikan secara jelas tujuan penelitian, seperti untuk mengidentifikasi pola baru dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga atau untuk memahami peran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, menguraikan secara jelas tujuan penelitian, seperti untuk mengidentifikasi pola baru dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga, atau untuk memahami peran tradisi dalam memodernisasi pengaruh tren modern. Yang kedua, menjelaskan manfaat potensial dari penelitian ini, termasuk kontribusi terhadap teori dan praktik dalam bidang keuangan keluarga, serta kemungkinan pengembangan kebijakan yang lebih tepat. Yang ketiga, menyoroti nilai tambah dari penelitian ini bagi pemangku kepentingan, seperti praktis, akademisi, dan pembuat kebijakan, dalam memperbaiki pengambilan keputusan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, menggambarkan secara konkret
Bagaimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang dinamika pengambilan keputusan keuangan keluarga. Yang kelima, menyoroti potensi penelitian ini untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang interaksi antara faktor-faktor tren dan tradisi dalam konteks keuangan keluarga. Adapun tinjauan tentang teori pengambilan keputusan keuangan keluarga. Yang pertama, mengidentifikasi teori-teori utama dalam literatur tentang pengambilan keputusan keuangan keluarga seperti teori perilaku konsumen, teori psikologi keuangan, dan teori sosiologi ekonomi. Yang kedua, menjelaskan konsep-konsep kunci dalam teori-teori tersebut yang relevan dengan pengambilan keputusan keuangan keluarga, seperti preferensi risiko, kepuasan konsumen, dan norma sosial. Yang ketiga, menyoroti penemuan penting dari penelitian terdahulu yang telah memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan keluarga, serta memperjelas gap dalam penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini. Yang keempat, membandingkan dan mengkontraskan pendekatan teoritis yang berbeda terhadap pengambilan keputusan keuangan keluarga. Yang kelima, menguraikan bagaimana teori-teori ini telah diterapkan dalam konteks praktis, termasuk implikasinya terhadap perilaku konsumen dan kebijakan publik. Selanjutnya, konsep etnografi dan relevansinya dalam penelitian ini. Yang pertama, menguraikan konsep etnografi sebagai pendekatan penelitian yang mendalam dalam memahami dan menjelaskan budaya, nilai, dan praktik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan metodologi etnografi termasuk pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten. Yang ketiga, menyoroti relevansi etnografi dalam konteks penelitian ini untuk mengeksplorasi secara menyeluruh faktor-faktor budaya, sosial, dan kontekstual yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan keluarga. Yang keempat, menggambarkan bagaimana pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami praktik dan norma-norma yang terkait dengan pengambilan keputusan keuangan dalam konteks kehidupan sehari-hari keluarga. Yang kelima, menyoroti keunggulan etnografi dalam mengakses informasi yang mungkin tidak terungkap melalui metode penelitian lain, seperti melalui pengamatan langsung dan interaksi langsung dengan responden. Yang keenam, menggambarkan bagaimana pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan keluarga secara holistik. Adapun kaitan antara tren modern dan tradisi dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga. Yang pertama, mendiskusikan bagaimana tren modern seperti teknologi keuangan atau perubahan gaya hidup konsumen mempengaruhi cara keluarga mengelola keuangan mereka. Yang kedua, menjelaskan bagaimana tradisi budaya dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun mempengaruhi preferensi dan keputusan keuangan keluarga. Yang ketiga, menyoroti interaksi kompleks antara tren modern dan tradisi dalam konteks pengambilan keputusan keuangan keluarga, termasuk konflik atau harmoni yang mungkin timbul di antara hidupnya. Yang keempat, menggambarkan contoh konkret dari bagaimana tren modern seperti penggunaan aplikasi keuangan atau investasi online mempengaruhi praktik keuangan keluarga tradisional.
Selanjutnya, proses pengumpulan data dan analisis. Yang pertama, mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data etnografi, termasuk observasi partisipatif di dalam lingkungan keluarga, wawancara mendalam dengan anggota keluarga, dan catatan lapangan. Menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data etnografi akan dilakukan secara iteratif, di mana peneliti akan terus-menerus mengamati, merekam, dan merefleksikan interaksi dan dinamika dalam keluarga. Yang kedua, mengajak pembaca untuk mengikuti perjalanan penelitian ini dengan minat dan antusiasme, serta mengapresiasi kerumitan dan keunikan dari pendekatan etnografi dalam memahami fenomena sosial yang kompleks. Yang ketiga, menggarisbawahi bahwa proses pengumpulan data dan analisis akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara yang komprehensif dan berarti, serta memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan di bidang keuangan keluarga. Adapun selanjutnya, seleksi sampel dan kriteria inklusi. Yang pertama, mendeskripsikan proses pemilihan sampel yang akan dilakukan, termasuk bagaimana keluarga yang akan diteliti akan dipilih. Yang kedua, menjelaskan kriteria inklusi yang akan digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih mencakup keragaman yang relevan dalam konteks pengambilan keputusan keuangan keluarga. Menyoroti pentingnya memilih sampel yang representatif untuk memastikan keberagaman dalam hal usia, jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, dan konteks budaya. Yang ketiga, menggambarkan pendekatan penelitian yang purposif dalam pemilihan sampel, di mana keluarga dipilih berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan untuk penelitian ini, seperti tingkat pendapatan, struktur keluarga, atau latar belakang budaya. Yang keempat, menyampaikan bahwa pemilihan sampel yang tepat akan menjadi landasan yang kuat bagi kesuksesan penelitian ini, memungkinkan untuk pengumpulan data yang bermakna dan Kemudian instrumen penelitian, mendeskripsikan penggunaan wawancara sebagai alat utama dalam memperoleh wawasan langsung dari anggota keluarga tentang praktik dan pengalaman mereka dalam pengambilan keputusan keuangan. Menjelaskan pentingnya observasi langsung sebagai cara untuk memahami konteks fisik dan sosial di mana pengambilan keputusan keuangan keluarga terjadi, serta untuk mengamati interaksi antara anggota keluarga. Kemudian menyampaikan bahwa dengan menggunakan instrumen penelitian yang tepat dan terkoordinasi dengan baik, penelitian ini akan dapat menghasilkan temuan yang relevan dan dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman kita tentang pengambilan keputusan keuangan keluarga, dan mengajak pembaca untuk mengikuti perjalanan penelitian ini dengan minat dan antusiasme, serta mengapresiasi pentingnya instrumen penelitian dalam membantu kita memahami kompleksitas pengambilan keputusan keuangan keluarga dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Adapun etika penelitian dan perlindungan subjek, menyoroti bahwa semua langkah yang diambil dalam hal etika penelitian akan didokumentasikan dengan baik untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas. Mengajak pembaca untuk memahami bahwa perlindungan subjek dan kepatuhan terhadap etika penelitian adalah prioritas utama dalam penelitian ini, dan bahwa semua upaya akan dilakukan untuk
memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan keamanan yang tinggi, menekankan pentingnya penilaian ulang terus-menerus terhadap kepatuhan etika penelitian selama seluruh tahapan penelitian, dengan memastikan bahwa standar etika yang tinggi dipertahankan, menggarisbawahi bahwa partisipan penelitian akan dianggap sebagai mitra dalam penelitian ini, dan bahwa kepercayaan dan kenyamanan mereka akan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek dari penelitian. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.